malam ini. Boleh di-unmute dulu supaya mendengar suaranya Bapak Ibu. Sudah siap? Oke, masih di disable ya. Oke, kita untuk itu langsung saja ke Kak Tibran ya Bapak Ibu. Untuk itu kita langsung sambut bersama, inilah Kak Tibran. Baik, terima kasih Kak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, 5 hari sudah. Dan ini adalah hari kelima pertemuan ke-10. Kalau dibilang nggak terasa, terasa juga karena ada banyak aktivitas, ada banyak pertemuan, ada banyak interaksi, ada banyak sharing, ada banyak cerita, banyak hal terjadi selama 5 hari ini. Dan ternyata pengalaman kita sebagai seorang guru punya berbagai macam bentuk sehingga kita bisa saling sharing antara satu guru dan guru yang lain. Dan ternyata sharing tersebut juga menjadi bekal untuk yang lain. Karena bisa jadi ada beberapa hal kita nggak kepikiran karena justru dapatnya dari guru yang lain, dan dengan makin banyaknya sharing, dengan makin banyaknya referensi, akhirnya kita juga makin punya banyak ide untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif untuk proses kita dalam mengajar. Tapi sebelum kita mulai, mohon izin Bapak Ibu, kita minta waktu sejenak untuk mendoakan salah satu ibunda dari Ibu guru yang ada di sini, ibunda dari Ibu Jamilah, salah satu guru dari TK Istiqomah, peserta training Hari Guru Nasional juga. Semalam itu bundanya wafat. Jadi ibunya Ibu Jamilah itu wafat atas nama Hajah binti Sidun. Mohon izin Bapak Ibu untuk mendoakan ibunda dari Ibu Jamilah, semoga amal ibadah dari ibundanya Ibu Jamilah diterima oleh Allah dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya, diampuni semua dosa-dosanya, dan juga keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kesabaran. Dan juga ya mungkin dalam keadaan sakit atau keluarga kita yang dalam keadaan sakit juga diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas normal lagi seperti biasa. Mohon izin waktu untuk berdoa. Saya pimpin dengan cara Islam, kita baca Al-Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan juga menjadi amal ibadah untuk kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila haratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga almarhumah husnul khotimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, doa-doa seperti ini, penguatan-penguatan seperti ini memang yang sama-sama kita butuhkan. Tak bisa dipungkiri bahwa beberapa waktu belakangan ini juga masa-masa sulit untuk kita, tapi insya Allah dengan saling menguatkan, dengan selalu memberikan kekuatan, dengan selalu memberikan kata-kata semangat, insya Allah ini kita bisa melewati ini semua dengan baik juga, dan juga tetap semangat dan terus menjalani hari-hari terus memberikan yang terbaik. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mau sharing-sharing aja, kita mau santai-santai aja. Kan sudah ada 10 pertemuan nih, 9 pertemuan dari hari pertama, waktu itu hari Jumat siang kalau nggak salah, nggak salah ingat Jumat siang kita belajar ice breaking, dan juga sampai ke tadi siang kita belajar tentang cara berpikir efektif untuk para pendidik. Ada banyak hal yang sama-sama kita dapatkan. Jadi kita akan sharing sama-sama dari semua yang ilmu kita dapat, semua ilmu yang sudah kita sama-sama dapatkan. Nanti seperti apa sih sebenarnya PTMT yang efektif. Nah, bukan cuma sekedar PTMT sih. Kalau PTMT doang kan bisa jadi sekarang doang, tapi nanti ke depannya yang efektif itu gimana? Apalagi yang baru, apalagi yang bisa dikerjakan gitu. Tapi sebelum nanti kita sharing, mohon izin saya mau mereview dikit nih. Saya mau mereview materi dari hari pertama, dari training pertama. Boleh Bapak Ibu? Boleh? Kepunten Kak, izin off kamera, boleh silakan. Yang mungkin belum bisa on kamera juga nggak masalah. Mohon izin saya mau review materi dari yang pertama, boleh? Boleh nggak nih? Boleh banget. Boleh, alhamdulillah kalau boleh. Kak.
Ya, kalau boleh saya izin mereviewnya bukan lewat bukan lewat training lagi. Nanti kita training lagi dari awal. Saya izin mereviewnya lewat ini, lewat pertanyaan-pertanyaan. Nah, izin reviewnya lewat pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaannya lewat mana? Lewat saya udah siapin pertanyaan-pertanyaan. Nanti Bapak Ibu silahkan gabung di. Oh, saya boleh dijadikan co-host dulu, Kak Ilham? Nah, saya udah siapkan pertanyaan-pertanyaan. Nanti saya akan ajak Bapak Ibu untuk bergabung di kelas poin. Oke, caranya sama tuh kayak kemarin. Sebentar, saya sharing dulu supaya nanti bisa di-scan langsung. Oke. Jadi sebelum nanti kita masuk, informasi nih. Jadi yang bisa masuk maksimal hanya 200 orang. Yang bisa masuk maksimal hanya 200 orang. Jadi karena di sini pesertanya sudah 242, jadi mohon izin nanti yang belum masuk, mohon maaf ya, karena memang kuotanya maksimal hanya 200 orang. Oke, saya akan share screen. Oke, iya. Nah, saya akan share screen. Nah, itu udah mulai kelihatan. Nah, ini kita sekarang, nah kalau bagi yang ingin bergabung, bagi yang ingin join di kelas poin, yang ingin juga mereview, silahkan di scan barcode-nya. Silahkan barcode-nya di scan, langsung aja buka aplikasi kameranya, kamera biasa, insya Allah di handphone sekarang udah bisa langsung diarahkan kameranya ke ke barcode-nya, nanti langsung muncul linknya. Atau bagi yang kameranya belum support, silahkan buka di browsernya classpoint.app. class.point.app, nanti masukin nama lengkap ya Bapak Ibu ya, nama lengkap sama kelas kodenya. Kelas kodenya adalah 16599. Wes. Sudah 15 partisipan join. Oke, 16 terus. Saya tunggu sampai semuanya bergabung. Sudah ada Bu Widya, Pak Saiful, Bu Lulu, Bu Agnesia, Bu Rita, Bu Eni, Bu Alif, Bu Meida, Bu Rina. Wah, ada Pak lagi nggak nih yang bisa saya baca nih? Oh, masih banyak lagi, terus sudah 28 dan terus bertambah. Nah, linknya juga sudah ada. Kasih link kayak kemarin dong. Nah, ini udah ada tuh linknya Bu Siti Maimunah. Sudah ada linknya. Kode kelasnya 16599. Nanti silahkan aja tinggal langsung diklik saja linknya. Diklik aja linknya. Nanti bisa langsung masukin kodenya. Terus dimasukin juga namanya. Ditulis namanya, ditulis juga kodenya supaya bisa bergabung di kelas poin. 60 partisipan join, 63, 64 terus. Kita tunggu sampai maksimal 3 menit lagi deh. Paling lama kalau 3 menit udah 200 berarti udah maksimal. Oke, bagi yang mau ikut bergabung silahkan langsung aja tulis URL-nya, tulis alamatnya classpoint.app, kelas kodenya atau kode kelasnya 16599. Iya, masih terus bergabung, masih terus banyak yang join. Nggak ada kesulitan kan Bapak Ibu ya? Nggak ada kesulitan untuk bergabung kan ya? Karena ini pengalaman kedua, biasanya pengalaman kedua itu lebih mudah dibanding pengalaman pertama. Iya. Pengalaman pertama bingung, wajar pengalaman pertama. Setiap orang pasti di pengalaman pertama ada rasa bingungnya. Tapi kalau di pengalaman kedua biasanya juga sudah banyak belajar dari pengalaman pertama. Itu kenapa pengalaman penting? Karena dari pengalaman itu akhirnya kita bisa belajar banyak hal. Alhamdulillah sudah, kata Bu Kristianti. Alhamdulillah. Oke, terus ada 114, di sini ada 252. 1 menit lagi, 1 menit lagi kita tunggu yang ada di sini. Alhamdulillah sudah Kak. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih. 1 menit lagi tunggu join bergabung. Oke. Bagaimana caranya? Caranya tinggal foto aja. Tinggal difoto aja nih barcode-nya, Bapak Ibu. Difoto aja barcode-nya. Nih, barcode yang ini silahkan difoto. Atau kalau nggak bisa difoto, tulis di browser Suara hilang, Kak. Sudah join, Kak. Suaranya hilang, Kak Tibran. Suaranya hilang. Sebentar. Sudah ada lagi. Oke. Baik.
Udah kedengeran kan? Udah kedengeran kan? Saya tadi ngoceh aja sambil nunggu ini 132. Sudah. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Yo, jelas suaranya kata Bu Siti Hadiat. Oke. Aman kata Bu Rita. Oke, kalau begitu sudah 134. Kalau begitu kita cukupkan saja atau nanti kalau yang baru bergabung silahkan aja langsung bergabung di kelaspoin.app di kelas kode 16599. Saya belum bisa masuk. Boleh diklik dulu ininya Bu, alamat alamat websitenya. Nah, diklik aja yang warna birunya, nanti langsung diarahkan ke kelaspoin.app. Nanti kode kelasnya 16599. Kalau di browser yang biasa, di browser Google Chrome misalnya itu nggak bisa masuk, pakai browser yang lain, pakai alat browser untuk ke internetnya yang lain, bisa pakai Mozilla atau browser bawaan handphone, biasanya ada tuh beda-beda dengan Google Chrome. Oke, masih ditunggu deh kalau begitu. Masih ada yang mau gabung soalnya. Masih ada yang mau bergabung. Kak Ibran saya sudah masuk tapi nggak bisa bukanya tuh. Belum memang. Maksudnya sudah saya scan. Oh, kalau memang nggak bisa di scan, Bu, silahkan pakai ini aja Bu. Pakai apa namanya? Pakai link yang ini nih. Pakai link ini nih. Link yang ini tinggal diklik aja. Nanti diarahkan ke kelas poin. Langsung aja saya coba nih. Langsung diklik ah. Bisa nggak di sini? Nah, langsung diklik nanti diarahin tuh ke kelas poin. Nah, dari tadi gini ya. Nggak ke share ya. Nggak ke share ya. Bentar. Stop share dulu. Kak, saya kok nggak bisa ya, Kak? Sebentar, Bu. Coba saya screen share dulu nih caranya supaya Yang masalah itunya, Kak. sebentar ya, Bu ya. Nih. Nah, saya screen share dari layar saya nih. Jadi di chat itu Bapak Ibu, ini saya tutup dulu. Jadi di chat itu sudah ada linknya nih yang ini nih. Linknya. Oke, nah ini langsung aja tinggal diklik Bu. Diklik. Nah, nanti akan langsung diarahkan ke kelas poinnya. Nanti tinggal masukin kode kelasnya. Kode kelasnya itu ada berapa Kak Ilham? 16. Oh di sini nih, sorry. 16. Maaf. 599. Nah, pakai ini aja lah 166599. Nah, nanti namanya juga diklik. Namanya siapa namanya? Misalnya saya Tibran. Nah, nanti tinggal join gitu. Tinggal join. 1699 tinggal join. Saya nggak join supaya kuotanya bisa full buat Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Oke, sudah ada berapa orang? Saya stop share dulu. Sudah ada berapa orang di sini yang bergabung? Oke, sudah 162 orang. Oke, kalau begitu saya langsung aja deh. Kalau begitu saya langsung aja mulai saya mulai pertanyaannya. Nah, linknya sudah ada di chat, jadi bisa saya tutup dulu. Kita mulai langsung dengan review lewat pertanyaan ya, Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tujuannya bukan untuk menguji. Pertanyaan-pertanyaan ini tujuannya bukan untuk mengetes, tapi untuk mereview materi-materi yang sudah pernah kita pelajari mulai dari hari pertama sampai hari sekarang. Terus juga nanti juga ada ada nilainya juga, ada jawaban yang benar, ada jawaban yang salah. Biasa di review itu ada yang benar, ada yang salah. Nanti kita akan lihat penilaian juga, nanti kita juga akan lihat leaderboardnya atau siapa yang jawabannya benarnya paling banyak. Woi, nanti kelihatan tuh. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Kita mulai reviewnya. Oke. Jadi nanti jawabnya cukup lewat handphone Bapak Ibu. Jawabnya cukup lewat handphone, lewat aplikasi Kelaspoin tadi. Pertanyaannya bisa dilihat lewat handphone atau dilihat lewat Zoom. Sama pertanyaannya, nanti jawabannya tinggal pilih jawaban A, B, C atau D. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sampai sini paham nggak? Contoh misalnya. Paham, Kak. Paham. Contoh ini pertanyaannya. Pertanyaannya ini nanti jawabnya lewat aplikasi Kelaspoin ya. Nanti jawabannya lewat aplikasi Kelaspoin. Sekarang belum muncul nih pertanyaannya di HP Bapak Ibu. Kalau saya sudah klik ini baru muncul. Oke, sekarang kita coba yang pertama nih. Kita coba yang pertama. Nah, ini pertanyaannya. Sekarang coba perhatikan HP-nya, itu sudah muncul tuh pertanyaannya di HP-nya. Nah, mulai ada yang udah jawab nih. Alhamdulillah, udah 15 yang jawab, 20 terus bertambah. Bu Debi udah jawab, Bu Fajria udah jawab, Bu Nuraini, Bu Kristina, alhamdulillah, Pak Ari,
Udah jawab. Sekarang saya mau lihat yang belum jawab siapa. Oke, saya mau lihat yang belum jawab itu mana sini? Oke, ini. Saya mau lihat yang belum jawab itu siapa? Pak Saiful Mila belum jawab. Bu Alfiani belum, Bu Purwangisi belum jawab. Ayo dijawab. Bu Rita belum. Oke, Kak Ahmad boleh minta tolong Kak Ahmad mungkin itu bisa di apa namanya? Oke, yang udah jawabnya. Oh, ada yang nggak masuk di apa namanya? Yang nggak masuk di kelas poin jawabnya di Zoom boleh. Oke, terus. Oke, sudah 53 detik. Saya kasih waktu setengah menit lagi sampai 1 menit 30 detik untuk jawabannya. Oke. Oke, gimana Kak Ilham? Ya Kak, saya salah baca. Nah itu dia, hati-hati Bu, karena jawaban cuma bisa dikirim sekali ya. Jadi kalau jawaban udah dikirim, nggak bisa dikirim lagi. Wah, Iya, nggak bisa diulang lagi ya. nggak bisa. Jadi benar-benar hati-hati. Gak apa-apa percobaan pertama. HP ku ngeheng, oke pelan-pelan Bu ya. Kalau HP-nya ngeheng biar aman. Oh udah makin banyak yang jawab, tinggal 45 orang lagi. 45 orang tapi waktunya sudah habis. Kita akan close submission dan sudah mulai banyak yang menjawab. Wah ini ada 86 orang yang menjawab A, ada 2 orang yang menjawab B, 2 orang yang menjawab C, ada 49 orang yang menjawab D. Nah, kira-kira jawaban yang benar itu apa ya? Jawaban yang benar itu apa ya? Wah, jawaban yang benar adalah yang D. Pertanyaannya apa sih tadi? Oke, saya insert dulu deh. Pertanyaannya apa sih? Yang tidak termasuk ice breaking. Oh, yang termasuk ice breaking. Yang tidak termasuk Ice breaking. Yang tidak termasuk ice breaking. Jadi kalau Ya. data termasuk ice breaking nggak, Bapak Ibu? Masuk. Masuk Termasuk. juga. Data termasuk ice Masuk, breaking. Kak. Permainan termasuk ice breaking. Masuk. Enggak, lagu termasuk ice breaking. Masuk. Masuk juga. Kalau killing time Tidak. enggak termasuk. Jadi ice breaking enggak selalu permainan tapi bisa berupa data, bisa berupa lagu, bisa berupa nanya apa kabar, tapi ice breaking tidak digunakan untuk killing time. Jadi apa namanya bukan untuk mengulur-ngulur waktu tapi ice breaking tujuannya untuk mengantarkan. Oke, udah banyak tuh yang jawab deh. Udah banyak tadi yang jawab deh. Sekarang kita lihat jawabannya. Kita lihat sekarang jawabannya. Siapakah yang ada di posisi pertama? Iya, yang ada di posisi pertama adalah Bu Lulu Rosmilia. Di jawaban pertama ada Bu Lulu Rosmilia. Mantap. Ada yang kedua ada Bu Mira Wardina, yang ketiga Bu Hotima, Bu Agnesia, Bu Krisyanti, sama Bu Krisina. Ini masih banyak lagi di bawahnya, tapi ini yang pertama di jawaban yang pertama atau di soal yang pertama. Kita akan lanjut ke soal kedua. Oke, kita lihat nanti apakah di soal kedua posisi pertama itu akan berganti apa enggak ya. Oke, kita lihat nanti. Oke, ini review dari jawaban yang pertama. Mana nih ininya? Oh, di sini nih. Oke. Yang tidak termasuk ice breaking adalah killing time. Oke, kita lanjut di jawaban yang kedua. Nah, ini 49 orang yang menjawab tadi. Sekarang kita mulai pertanyaan yang kedua. Perubahan ekspresi wajah mempengaruhi perubahan. Nah, perubahan apa nih? Dari ekspresi wajah mempengaruhi perubahan apa? A, perubahan apa nih? Eksperensiasi atau pengalaman. B, pendapatan. C, intonasi. D, postur tubuh. Nah, kira-kira yang mana? Silahkan jawab di aplikasi Kelas Poin. Nah, sekarang udah muncul. Postur tubuh. Oh, Bu Lina, Kak masih bingung cara klik jawabnya gimana ya? Jadi di bawah Kelas Poin itu, di bawah slide-nya, di bawahnya itu ada tulisan option A, option B, option C, option D. Tinggal dipilih aja. Pilih option yang mana? Yang A, yang B, yang C, atau yang D. Gitu. Yang A, yang B, yang C, atau yang D gitu. Tinggal dipilih aja. Jadi jawabannya ikut slide yang di atasnya. Jadi kalau di atasnya yang A jawabannya eksperiensi, yang B pendapatan, yang C intonasi, yang D apa tadi saya lupa. Jadi langsung aja oh bagi Bu Lina pendapatan berarti pilih yang B gitu. Gitu ya.
Misalnya loh, misalnya. Oke, ini kita lihat dulu udah berapa orang yang jawab. Wah, ada 134 orang yang jawab. Oke, waktunya biasa. 1,5 menit waktunya. Waktunya 1,5 menit untuk menjawab. Oke. Ada 20 detik lagi untuk menjawab. Oke, ada yang jawab di sini, ada yang D, ada yang C intonasi. Sedih bener nggak bisa masuk aplikasinya. Ini masih tersedia kok slotnya Bu Ahadiat. Masih bisa slotnya masih tersedia. Silakan aja langsung klik tadi linknya. Kliknya nanti langsung dimasukkan kodenya langsung diisi di kodenya sama namanya. Oke. Saya pikir kecuali, nah makanya dibaca dulu pelan-pelan. Masa soal pertama kecuali, yang kedua kecuali lagi. Oke, udah 1,5 menit. Sekarang kita tutup pertanyaannya, kita tutup kuisnya. Kita lihat hasilnya. Oke, ada 13 orang yang jawab A atau eksperiensiasi, ada 18 orang yang jawab B atau pendapatan. Jadi ekspresi itu bisa mempengaruhi pendapatan. Kalau ekspresinya happy, pendapatannya banyak. Wah, wah saya juga pengen dong kalau gitu ya. Yang C mempengaruhi intonasi, yang D mempengaruhi, yang D apa tuh tadi? Oke, saya balik dulu deh. Yang D tadi mempengaruhi Postur tubuh. Yang D postur tubuh. Nah, ternyata jawaban yang benar adalah yang C, intonasi. Selamat yang jawab yang udah jawab C. Nah, tadi sambil review nih. Jawabannya cuma dicat jadinya. Kenapa, Bu? Oke. Nah, tadi udah ada yang jawab C. Tadi kan yang pertama itu Bu Lulu. Sekarang kira-kira yang pertama berubah atau enggak ya? Sekarang kita lihat yang pertama itu berubah atau enggak. Kita lihat tadi Bu Lulu yang pertama. Sekarang berubah dong yang pertama. Tiba-tiba Bu Des Pratiwi masuk jadi yang pertama. Bu Lulu yang tadi pertama pindah ke posisi kedua. Pak Ahmad Muhlis yang tadi nggak tahu ada di posisi berapa, sekarang ada di posisi 3. Dan Bu Widi, Bu Tiwi, Bu Mira turun ke posisi 4, 5, dan 6. Yo, ada yang tadi di 1, 5, 6. Sekarang nggak ada lagi. Kepada kemana? Ada di bawahnya lagi. Oke, jangan menyerah Bapak Ibu. Masih banyak pertanyaannya. Ini tadi dari pertemuan kedua. Sekarang pas satu pertanyaan lagi dari pertemuan yang ketiga. Oke. Kita lanjut di pertemuan yang ketiga. Soal lagi, yo siap-siap di kelas poinnya. Siap-siap di kelas poinnya. Oke, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, kita sambil review santai. Kelebihan pembelajaran online itu apa? Yang pertama A, bisa ketemu langsung. Yang kedua, materi bisa direcord atau direkam. Yang ketiga, tidak menggunakan internet. Yang keempat, yang D, yang A bertemu langsung, B materi bisa direcord, yang C tidak menggunakan internet, yang D tidak perlu belajar. Oke, udah tahu jawabannya. Sekarang lihat di kelas poinnya, langsung jawab. Waktunya 1,5 menit. Wah, ya. Ini belajar kayak gini apa namanya bikin deg-degser ya. Jadi jawabannya apa? Terus udah gitu gurunya bisa lihat langsung lagi siapa yang udah jawab, siapa yang belum jawab ya. Yang belum jawab bisa ketahuan. Nih yang pending-pending pasti belum jawab nih. Yang pending-pending tadi belum jawab. Pasti ada sekitar 40-an sampai 50-an orang yang gak jawab. Ada ayo Bu Tuti, Bu Lina, Bu Atun, Pak Yoyo, ayo jawab Pak Yoyo. Pak siapa lagi? Pak Ahmad Muhlis. Woi, Pak Ahmad Muhlis belum jawab, nanti posisinya kesalip loh Pak. Sama yang lain, Pak Sayogi, ayo Bu Rohyanti, Bu Dwi. Waktunya masih ada nih, masih ada 1 menit lagi, masih ada 40 detik lagi, yo. Jawabannya kira-kira yang mana? Wah. Jawabannya yang mana? Pertanyaannya apa? Lihat di kelas poinnya Pak Yoyo. Di HP-nya atau di kelas poinnya. Jadi di kelas poinnya itu ada ininya tuh, udah ada pertanyaannya juga. Gitu. Ini waktunya tinggal 10 detik lagi Pak Yoyo, ayo. Maaf Kak, tadi gimana ngejawabnya? Jadi di aplikasi kelas poin itu ada pilihan tuh di bawahnya. Ada pilihan A, ada pilihan B, ada pilihan C, sama pilihan D. Jadi nanti tinggal dipilih aja. Ibu jawabannya yang mana? Kalau jawaban yang A berarti option A, yang B option B, yang C option B, berarti kalau yang D option D gitu. Oke, gitu ya Bu Neneng ya.
Oke, jawabannya kira-kira apa? Waktunya udah habis. Sekarang kita close dulu. Woi. 3 orang jawab yang A, 154 orang jawab yang B, yang C yang jawab 2 orang, yang D nggak ada yang jawab. Tapi apakah benar yang B itu? Apakah benar yang B itu jawaban yang benar? Kita buka. Jawaban yang benar itu ada di, iya benar banget. Jawabannya itu ada di B. Ternyata kelebihan pembelajaran online adalah materinya atau semua yang kita sampaikan itu bisa di-record, materinya bisa di-record atau direkam. Jadi anak-anak bisa diulang lagi, besok kalau nggak ngerti diulang lagi. Woi, mantap. Wih, bener lagi kata Pak Bu Hayuni. Tapi kita lihat apakah Bu Wahyuni ada di posisi 6 besar. Kita buka. Sekarang kita buka. Siapakah di posisi paling atas? Wih, masih Bu Des Pratiwi, Bu Lulu Rosmilia tetap kedua, Bu Widi, Pak Ahmad Muhlis, Bu Tiwi Oktavia sama Bu Mira Wardina. Woi. Mantap. 1, 2, 3 besar belum berubah. Oke. Oh, Pak Muhlis turun. Pak Muhlis. Ih, lambat sih jawabnya. Pak Muhlis, ayo cepat lagi Pak Muhlis supaya naik lagi ke posisi 3. Oke. Sekarang ini nih, apa namanya? Tadi pertanyaan kedua, sekarang kita ke pertanyaan ketiga. Saya record dulu deh. Saya masukin dulu tadi yang pertanyaan ketiga, yang pemenangnya atau yang sekarang di posisi teratas Bu Des. Nanti kita lihat perkembangannya. Dari tadi Bu Lulu yang pertama, terus berubah, Bu Des lagi. Sekarang pertanyaan keempat. Service excellent adalah, nah ini pertanyaan keempat nih, service excellent. Di malam-malam nih materinya nih, kalau ingat. Yang pertama nggak sesuai janji, yang B sesuai janji, yang C lebih dari yang dijanjikan, yang D semuanya benar. Yuk sekarang jawab di kelas poinnya. Ya, sekarang jawab di kelas poinnya. Waktunya 1,5 menit. Wih, langsung cepet banget. Yang jawab pertama Bu Redita Ismi Utami, Bu Des juga, Bu Lulu juga nggak mau kalah, nggak mau peringkatnya disalip sama yang lain. Bu Dede Wahyudi, Bu Emi, Bu Rita, Bu Tanti Asyamil udah jawab semua. Yang belum jawab nih, dari tadi ada orangnya nggak sih yang belum jawab? Jangan-jangan orangnya pada kagak ada nih. Kalau nggak mau jawab di sini keluar aja, ganti yang lain yang mau ikut. Gimana Bu? Gimana? Oh, internetnya keputus sebentar Kak. Oke, siap. Oh iya, Bu Nada Rahmawati. Oh, namanya langsung di atas ya, jadi kelihatan ya. Oke, siap Bu. Siap, ditunggu. Masih ada waktu 40 detik lagi. Oke. Apakah kira-kira posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6? Saya jawabnya di chat Kak, karena dari aplikasi saya nggak bisa. Siap Bu Eva. Oh, saya lihat di chat aja kalau begitu ya. Pak Dede Kak, bukan Bu Dede. Oh, siap Pak Dede. Iya, kalau saya lihat di chat mah ingat Pak Dede. Tapi kadang-kadang kalau dilihat di kelas poin jadi lupa lagi apa namanya? Jadi Bu Dede. Pak Dede, oke siap Pak Dede. Saya juga Oke. dicat, Kak. Kenapa Bu Lina? Saya juga dicat ya jawabannya. Oke, siap Bu Lina. Bu Lina jawabnya di chat. Oke, jawaban C. Lebih banyak yang C. Sudah 1 menit 30 detik. Sekarang kira-kira, woi, jawaban yang benar itu apa? Paling banyak jawaban yang C. Tapi apakah jawaban C itu adalah jawaban yang benar? Sekarang kita lihat. Iya, jawaban yang C. Yang benar lagi, yang C. Lebih banyak yang benar lagi. Wah, sambil review ya. Sambil direview, tadi pertanyaannya adalah yang service excellent itu apa? Yang pertama nggak sesuai janji, tidak sesuai janji, terus sesuai dengan yang dijanjikan, lebih dari yang dijanjikan, atau D semuanya benar. Nah, ternyata yang service excellent, masih ingat semua nih, itu memberikan apa yang lebih dari yang dijanjikan. Jadi kalau misalnya kita janjikan, contoh kemarin dari Karyo, kalau janjinya jam 7, kalau bisa kita janjinya lebih dari jam 7. Bahkan lebih yang dijanjikan itu lebihnya bukan cuma 1, tapi kalau bisa lebihnya 2. Jadi kayak misalnya janji jam 7 itu selesai, tapi jam 5, jam 3 udah dikabarin udah selesai.
Nah, itu udah bagus, tinggal dinaikin lagi kelebihannya. Jam 3 udah selesai terus diantarkan, itu service excellent. Oke. Sekarang kita lihat di leaderboard siapakah posisi yang pertama. Waduh, posisi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam tidak berubah. Oke, Bu Des, Bu Lulu, Bu Widi, Pak Ahmad Muhlis, Bu Tiwi, Bu Mira. Kayaknya kalau seandainya 6 orang ini jawabannya nggak salah, agak sulit dikejar. Tapi rasanya masih bisa juga sih. Masih bisa juga untuk mengejar. Karena kemungkinan salah masih besar. Karena pertanyaannya masih banyak. Tadi pertemuan keempat. Habis gini kita coba review di pertemuan kelima. Oke, pertemuan kelima itu materinya apa Kak Ilham? Stress management. Oke, pertemuan kelima itu materinya adalah stress management. Oke, kira-kira stress management itu materinya apa ya? Oh, bukan dong, itu berpikir kreatif, mindset kreatif yang Mindset kelima. kreatif. Kak Ilham salah deh. Oke, untuk membentuk karya yang kreatif yang perlu dilakukan apa nih Bapak Ibu? A. Tiru, B. Modifikasi, C. Improvisasi, D. Tiru, modifikasi, improvisasi. Yo. Iya, multiple choice dibuka, live status dibuka. Oke, saya lihat yang di chat. Bu Makviro, D. Jawabannya klik di bagian mananya, Kak? Di mananya ya? Di mananya Kak Ilham ya? Di bawahnya, di bawah slide-nya. Jadi kan di gambarnya itu ada slide-nya. Ada slide-nya di atas, terus ada yang ada di bagian bawahnya tuh. Jadi dipilih option A, option B, option C atau option D, tergantung jawabannya gitu, Bu. Yang di chat jawabannya D 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 D. Emang yakin jawabannya bener D? Ini yang jawaban terakhir saya yakin cuma ngopi paste sih dari yang atas. Soalnya pertanyaannya udah nggak kelihatan. Pertanyaannya udah nggak kelihatan. Jadi cuma copy paste nih kayaknya nih. Oh enggak. Emang yang D jawabannya apaan, Bu? Yang D jawabannya apaan? Motif apa? Tiru, motivasi. Modifikasi. Improvisasi. Oh ya, oke. Oke. Kenapa enggak seuzon, memastikan. Yang cepet tadi kayaknya adu sinyal, perasaan pencet paling cepat. Oh, perasaan mencetnya paling cepat, tapi kok bisa lebih cepat yang lain. Oh, itu dia. Halang sinyal, Bu. Halang sinyal. Ini saya heran Bu Redita dari tadi cepet banget Bu Redita pasti Iya, di nomor makanya, pertama. Masya Allah. Kayaknya punya towernya ada sinyalnya. Oh, tapi pertanyaannya benar nggak nanti jawabannya? Oke, udah habis waktunya. Kita close dulu pertanyaannya. Woi. Pertanyaannya sudah di-close dan 140 orang jawab yang D. Apakah yang D itu adalah jawaban yang benar? Kita buka yang D. Ya, yang D itu jawaban yang benar, yaitu tiru, modifikasi, dan improvisasi. Oke, jadi sambil nginget ya, oh iya, untuk bikin sesuatu yang kreatif, pertama tiru dulu caranya. Jadi kadang-kadang banyak orang yang pengen langsung modifikasi. Ya bilangnya dan, ATM, Kak. Oh iya, jawabannya ATM. Oke, siap Bu. Nah, jadi amati, tiru dulu sampai kita bisa. Kalau udah bisa, baru ada kesempatan kita bisa improve. Ada beberapa orang pengen langsung improve. Jadi karyanya atau yang pengen dia sampaikan itu belum ajak, belum kuat sehingga logikanya, tujuannya itu tidak tersampaikan dengan baik. Jadi tiru dulu, udah bisa, baru abis gitu tahap selanjutnya modifikasi. Kalau udah bisa, lanjut tahap selanjutnya adalah improvisasi. Oke, ini saya save dulu, insert result as slide. Oke, nah sekarang kita lihat leaderboard. Pemimpin kita, siapakah yang sekarang memimpin? Ada di papan pemimpin leaderboard. Masih ada Bu Des Pratiwi, Bu Lulu Rosmilia, Bu Widi, Pak Ahmad Muhlis, Bu Tiwi, dan Bu Mira Wardina. Woi, yang di chat juga jawabannya benar. Alhamdulillah. Mantap. Bu, kalau saya ngeliat ke sini berarti saya ngeliat ke chat ya. Soalnya kontrol saya untuk chat ada di sebelah sini nih. Oke. Yo, pertanyaan lagi berikutnya di pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 ini saya
apa namanya? Oh, ini baru stress manajemen. Oke, Kak Ilham gak mau salah dia. Kak Ilham gak mau salah. Dia baru nih. Ini baru saya simpan dulu jawabannya. Udah ya tadi ya. Oh, leaderboardnya belum disimpan ya. Oke, ini belum disimpan. Oke, kalau begitu langsung aja ke pertanyaan keenam yaitu stress management. Oke, di stress management. Nah, ini pertanyaannya stress management. Masalah ada kalau oke, A diciptakan, B dipikirkan, C dipermasalahkan, D didiamkan. Silakan dijawab. Silahkan dijawab. Live status, ini saya tutup. Wah, langsung jawabannya cepat. Buat yang di sini, buat yang di apa namanya, yang di Zoom, ini saya kasih pertanyaannya nih supaya bisa jawab. Masalah ada kalau A diciptakan, B dipikirkan, C dipermasalahkan, D didiamkan. Waktunya biasa 1,5 menit untuk menjawab. Ah, ini mah gampang, ini mah kayak gini mah. Ini mah kalau ngikutin dari awal mah bukan masalah yang susah. Bukan masalah malah. Kalau bukan masalah berarti nggak diapain. Nah, masalah ada kalau. Oke, masalah ada kalau 1 menit lagi, 1 menit lagi kita lihat 143 orang, 144 berarti ada 60 atau 56 lagi yang belum jawab. Oke. 56 lagi yang belum jawab. Waktunya 1/2 menit lagi. Masalah ada kalau di chat ada Pak Masda, Bu Ridayani, C. Oke. Kita lihat apakah ada 54 lagi yang belum jawab. Bu Mai, siapa lagi? Bu Nurhayati, Pak Faris Pantoro, jawab C. Oke, pertanyaannya jawab C yang benar-benar atau enggak? Bu Harini C. Oke, semuanya banyak yang C. Tapi benar gak sih jawaban C itu? Kalau gitu kita lihat. Nah, ada 53 orang yang belum jawab. Sekarang kita lihat apakah jawaban C itu adalah jawaban yang benar. Kita tutup pertanyaannya. Mayoritas jawab C. 129 orang jawab C. 130 orang jawab C. Bisa berubah ya, udah ditutup ya. 9 orang jawab A. 4 orang jawab B. 130 orang jawab C. D ada 5 orang. Tapi jawabannya benar atau enggak? Kita lihat jawabannya benar atau enggak. Kita buka. Ya, benar. C jawabannya. Oke. Yes. Kayaknya udah cepet nih. Ada lagi. Udah cepet. Bener lagi. Kita lihat Wih. hasilnya ya. Kita lihat ya hasilnya ya. Oke, ini saya simpan dulu. Kita lihat di leaderboard sekarang siapakah yang memimpin. Masih ada Bu Des, Bu Lulu, Bu Widi, Pak Ahmad, Bu Tiwi, sama Bu Mira. Woi, 100% correct. 5.872 poin. Oke, jangan berkecil hati. Masih ada berapa lagi Kak Ilham? Masih ada berapa lagi? 4 lagi, 4 pertanyaan lagi, 3 pertanyaan lagi. Jangan berkecil hati. Ayo, semangat. Masih bisa. 6 orang ini tidak bisa mendominasi, tapi mereka bisa mendominasi bukan karena keberuntungan pasti, bukan karena punya cheat, tapi karena pasti karena paham dengan materinya. Iya, sekarang pertanyaan berikutnya. Oh, saya simpan tadi, lupa mulu nih nyimpannya. Oke, leaderboard saya simpan dulu supaya nggak hilang. Maaf, lupa mulu nyimpannya. Oke, pertanyaan ke-7. Oke, ABCD adalah salah satu formula untuk menyusun konten mengajar. Maksud dari A adalah A persepsi, B ATM, C antarkan, D AH. Ayo, apa yo? Sekarang silakan jawab. Yo, yang di chat apa? Oh, ada yang jawab A, ada yang jawab D. Ayo, A itu apa? Ada yang jawab A, ada yang jawab D. A itu apa yo? Ada yang ingat nggak? Nggak ada Bu, yang F nggak ada. Bu Zahrotul Talif nggak ada yang F. Wah, ini terlalu kreatif nih jawabannya F. Oke, ini buat yang di sini nih. Buat yang di Zoom, ini pertanyaannya saya tunjukin. Oke, ABCD adalah salah satu formula untuk menyusun konten mengajar. Maksud dari A adalah A persepsi, B ATM, C antarkan, D AH. Ya, ada yang Yang E asyap. Yang D itu asyap, yang E itu asyap. Oke. Yang F apa berarti kayak apa kalau yang F ya? Udah kemarin jokes itu udah dipakai. Udah gak lucu. Oke.
Tuh Bu Nuraini masuk kan, Ashanti. Saya mau pakai itu lagi, kayaknya kemarin udah dipakai, takut gak lucu Bu. Jokes 2 kali biasanya udah gak lucu. Oke, yang D, jawabannya banyak yang D. D, Pak Muslim, Bu Lina, Bu Ridayani, Bu Hoiri, jawabannya D. Yang di kelas poin 143 orang, ada 57 lagi yang belum jawab. Yo, mulut bunyi AH tapi kepencet A. antara mulut sama jari gak sinkron ya. Kadang-kadang memang gitu. Apa yang di otak, apa yang dipikirin sama yang dikerjain kadang-kadang beda. Itu biasanya kalau lagi nggak fokus tuh gitu tuh. Nah, yang F itu, yang G berarti kurang minum A juga tuh, kurang minum aqua. Kalau gitu kurang minum aqua. A semua. Lagi mikirin akhir bulan. Bu Siti, akhir bulan gak usah dipikirin, pasti lewat sendiri. Yang dipikirin mah isi kantong kita bagaimana pas akhir bulan. Oke, udah kebanyakan ngomong nih 2 menit. Oke, kalau gitu saya tutup pertanyaannya. Wais, kan bener kan? Ini bukti banyak yang gak fokus. Otak pasti mikir A, tapi kenapa tangan mencetnya huruf A? Ada, tapi jawaban yang benar apa ya? Jangan-jangan A yang benar. Oke, kalau gitu kita buka. Iya, jawaban yang benar D. A persepsi. Banyak yang nggak fokus ya. Udah minum aqua dulu dah. Biar fokus nih pertanyaan 8 sama 9. Bu Dwi, kenapa Bu Dwi? Bu Dwi kenapa? Kayaknya gemes banget Bu Dwi. Sharing Bu Dwi. Salah Kak, mau pilih D malah A. Ayam Gemes jadinya. gemes Salah klik. tangan sama Iya, pikiran Bu. sinkron ya Bu ya. Oke, Kak, jadi maksud A itu AH. Iya, Bu. Bu Ida. Nah, mungkin ada beberapa yang masih A itu AH itu ya memang konsep AH bisa dijadikan untuk A persepsi. AH itu maksudnya apa? AH itu adalah buat sesuatu yang kalau anak-anak lihat tuh kayak dapat sesuatu yang baru tuh. AH gitu. Oh, gitu. Bisa lagu, bisa permainan, bisa data, bisa cerita gitu. AH jadi kayak sesuatu yang baru gitu. Oh, Kak Tibran berarti itu Ada maaf kejutan. Kak Tibran. Mm-mm. Kak Tibran berarti itu maksudnya AHA yang tadi bilang AHA gitu. Jadi nggak bisa kita katakan bahwa itu apersepsi. Bisa Bu, bisa dikatakan apersepsi itu juga bisa. Cuma memang dalam pertanyaan ini konteksnya adalah A, B, C, D yang kemarin kita sama-sama bahas Bu Ida gitu. Pak Kak Tibran, nggak saya pikir ini cuma supaya nggak penasaran aja. Saya Oke, pikir nggak kalau apa-apa. kemarin Kak Tibran kasih itu kirain hanya untuk apa ya? Membuat kita lebih mudah menghafal A singkatannya AHA. Gitu Oke, kan, yang oh diapa. siap. Saya pikir karena tadi pertanyaannya maksud bukan kepanjangan. Jadi Oh, saya oke, pikir itu apersepsi gitu. Jadi kekecoh di sini. Iya betul juga sih emang jawabannya Bu. Betul juga sih emang jawabannya. Ini siapa sih yang bikin pertanyaan nih? Nah, kan maksud dari A, maksud loh, bukannya kepanjangan dari A. Oh iya bener juga nih. Ini Iya, siapa Kak sih? Tibran. Iya yang bikin siapa sih nih? Aduh. Eh, Bener juga lah kalau begitulah. Itu mah ngeles loh. Berarti Itu mah ngeles. 142. Coba itu lagi di. Oke, ini berarti Salah ngeles. Iya. Ya itu juga guru juga boleh diprotes dong. Masa yang benar cuma gurunya doang, muridnya nggak boleh bener. Muridnya juga boleh bener juga dong. Karena bisa jadi gurunya nggak fokus Gurunya harus juga. ngeles juga dong, harus ngeles. Gimana? Dicermati soalnya saja. Pertanyaannya, simak Pertanyaannya. Oke, Ini kan oke. Mati. Yang Oke, tapi- kemarin. Tapi Ya, Materi kan yang ini review pelajaran yang kalau pelajaran. dari pertanyaan boleh kata dulu Bu, di dulu. Bu, saya nggak masalah sama jawaban Bu Ida juga, saya nggak masalah juga. Masuk juga, logis juga jawabannya. Ini bisa jadi memang salah saya, pertanyaannya itu nggak spesifik gitu. Jadi bisa juga yang berarti kalau begitu yang D memang betul kan AH karena spesifik dengan ABCD yang kemarin. Yang kalau memang yang dimaksud A itu apersepsi karena berhubungan dengan AH, terus apa namanya juga yang dimaksud bukan singkatannya tapi maksudnya berarti betul juga. Ya kalau gitu jawaban yang apa nih pertanyaan nomor berapa? Nomor 7 bonus lah buat semuanya lah. Ini salah gurunya nih berarti nih. Wah, yang tadi udah kesel pengen jawab D tapi kepencet harusnya A jadi yang ikut A seneng jangan sekarang ya. persepsi.
Yang tadi. Kan jadi Jangan jelas bonus ya. semua dong, Kak. Kenapa? Kan sesuai ini kita sesuai training. Ini di tema kemarin itu sudah dibahas, Kak. Oke. Ini hanya game Nah, aja. aduh. Nggak serius. Aduh, saya diprotes sama 327 guru. Aduh, nggak apa-apa lah. Guru juga boleh bagi-bagi juga. Tapi kita tujuannya bukan cari pemenang ya. Kita tujuannya untuk mereview ya. Tapi dengan begini terreview nggak ahanya tuh? Dengan terreview nggak? Maksud apa persepsinya? Terreview nggak? Terreview nggak? Iya, terreview, Kak. Terreview. Oke, yang penting tujuannya tercapai. Tujuannya itu dulu dah. Oke, tujuannya itu nggak salah kok. Itu apa? Betul. Kan review hasil materi yang sudah dibaca karena ya oke, tujuannya yang penting review. Jadi jangan-jangan review itu bisa dari yang begini-begini nih. Kalau kita iseng ya, jahil gitu, jahil. Ini saya iseng aja nih, jahil gitu kalau misalnya kita ngajar, kita cari aja jawaban yang sengaja bikin anak-anak jadi bisa debat sendiri. Karena dengan berdebat itu mereka berani untuk mengungkapkan pendapat. Dengan mengungkapkan pendapat mereka punya argumennya masing-masing gitu. Wah, muncul tuh. Nah, suka nih masalah ada dipermasalahkan. Jadi kita mau permasalahkan ini kan nih atau kita mau permasalahkan tujuannya? Oke, makasih Pak Titi, saya dibelain. Lanjut, Kak. Lanjut, kita lihat leaderboard. Sama aja orangnya. Pak Muhlis kayaknya turun gara-gara persepsi. Oke, ini masalah sistem. Sistemnya nanti diperbaiki dulu karena harus bongkar lagi sistemnya. Tapi secara secara jawaban 7 bisa dianggap sebagai bonus. Oke, insert dulu. Oke, kalau begitu langsung lagi jawaban pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8, kunci komunikasi adalah oke. Jangan-jangan leaderboardnya ngehang. Ini 200 orang nih, kayaknya dia nggak pernah kerja sekeras ini. Oke. Kunci komunikasi adalah A kata-kata, B respon sesuai, C tersampaikan, D ilmiah. Oke, kunci komunikasi. Oke. Kunci komunikasi. Key of communication. The key of communication. Oke. Ini kalau yang ngikutin kemarin pasti tahu nih. Oke. Yang ikut kemarin pasti nggak bakal kekecoh nih. Ayo. Itu. Saya jadi penasaran emang tadi pilihannya apa sih? Oke, kunci komunikasi itu apa? Saya udah siap di demo, Kak Ilham udah bilangin, kasih Kak Tibran siap di demo. Oke. Udah berapa orang nih? Astagfirullah. Malam-malam ya, kita sambil bercanda-bercanda ya, sambil review ya. Ya Allah, semoga berkah semuanya, sehat-sehat. Udah berapa orang sih? 77, waktunya tetap sama, 2 menit, 1,5 menit, 1 menit setengah. 1 menit setengah, 1,5 menit, sama aja lah. 40 detik lagi, yang di sini jawabannya C. Ya, keluar dari aplikasi Plus Point enggak? Oke, yang C. Nah, gara-gara bonus peringkat jadi turun nih. Aduh, maaf Pak Muhlis. Nanti sistemnya. Oke, nah ini berarti kita belajar juga nih. Kalau jadi guru juga perlu teliti juga nih. Karena bisa jadi yang begini-begini nih, anak-anak tuh lebih, kalau Bapak Ibu guru mah kan ini ya, udah dewasa ya, udah paling kalau tadi kan bercanda-bercandaan doang, tapi kalau anak-anak kadang-kadang beneran tuh. Kalau anak-anak tuh beneran kesel beneran. Oke. Kunci komunikasi adalah A kata-kata, B respon sesuai, C tersampaikan, D ilmiah. Oke, kalau begitu 1,5 menit sudah. Kalau begitu saya tutup pertanyaannya dan woi, ada 2 kubu besar, ada B atau C. Nah, ini yang menarik nih. Yang jawab B saya mau tanya, saya mau lihat yang jawab B. Yang jawab B itu siapa ya? Yang jawab B itu ada saya mau tanya nih yang jawab B. Nanti saya mau tanya yang jawab C. Biar seru. Bu siapa sih? Jangan yang bener-bener yang di atas ya, di atas tadi namanya udah disebut mulu. Siapa nih? Bu Lulu udah disebut terus dari tadi, jangan. Beliau udah di peringkat nomor 2 yang belum disebut dari tadi. Ini aja Arye, itu laki-laki atau perempuan, ibu atau bapak ya? Oke. Yang jawabnya B. Oke, yang jawabnya B. Siapa Bu? Ari. ARY. Ya, Kak. Ibu Ari dari Bekasi. Ari. Halo, Assalamualaikum Bu Ari.
Waalaikumsalam. Oke, Bu, jawabannya B, Bu. Ya, betul, B. Ya, maksudnya jawaban B itu apa tadi jawabannya kalau boleh diulang? Sesuai respon. Sesuai respon. Itu maksudnya apa, Bu? Sesuai respon. Ya, Kenapa kok kalau jawabannya kita sesuai respon? memberikan apa namanya? Respon sesuai, tadi bukan sesuai pertanyaan. respon. Respon sesuai maksudnya. Ya, Gimana boleh kasih alasannya, jadi Bu? pesannya tersampaikan, Pak. Pesannya tersampaikan. Kan tadi Ya. kalau yang tersampaikan harusnya jawabannya yang C dong. Maksudnya responnya. Responnya kenapa? Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Oke. Kalau kenapa nggak jawab yang tersampaikan? enggak, karena kemarin saya mengikuti ya itu. Oh iya, kan ada jawaban yang ada jawaban satunya tersampaikan. Kenapa nggak jawab yang tersampaikan? Sampaikan belum tentu sesuai dengan yang Ya, karena belum tentu sesuai dengan ini. Responnya belum tentu sesuai yang kita mau. Oke. Ini dari kubu jawaban yang B. Oke, kita diskusi aja. Coba Kak, B satu lagi Kak. Oh, B satu lagi. Oke, yang B satu lagi. Siapa itu tadi? Pak Muhlis. Ahmad Muhlis. Ahmad Muhlis emang ada di B. Oh, ada tuh Pak Ahmad Muhlis. Oke, ya, Pak Ahmad Muhlis. Wah, ini saya suka nih, banyak punya pendapat. Gimana Pak Muhlis? Dikit Kak. Boleh. Komunikasi itu bisa verbal, bisa non verbal. Artinya tidak mutlak hanya dengan kata-kata. Artinya harus sesuai responnya. Kita bisa berkomunikasi dengan tubuh atau dengan gerakan. Artinya tidak hanya kata-kata saja. Itu Kak. Terima kasih. Kenapa nggak jawab yang C? Kan banyak juga yang jawab C, Pak Muhlis. Ya itu yang seperti yang saya katakan, komunikasi bukan hanya dengan kata-kata saja, dengan gerakan tubuh atau gestur pun kita bisa berkomunikasi. Seperti orang yang tidak bisa berbicara, komunikasinya kan tidak dengan kata-kata. Oh iya, betul juga ya. Tapi tujuan komunikasi apa jadinya? Kunci komunikasi. Bisa dipahami. Gitu. Bisa Antara dipahami. dua, iya sama-sama bisa dipahami, bisa direspon apa yang ingin disampaikan. Gitu. Bisa terjadi sehingga terjadi dua arah. Oke. Responnya itu kalau dari jawaban Pak Muhlis, responnya sesuai gitu Pak Muhlis ya? Iya betul Kak. Oke, siap. Terima kasih Pak Muhlis. Oke. Sama-sama. Ada yang mau ngasih pendapat lagi? Udah, yang B udah dulu. Sekarang yang C. Yang C siapa? Seru nih. Saya di ini lagi nih, di demo lagi. Nggak apa-apa. Yang penting seru kelasnya. Siapa nih Bu Kailam? Bu Nizia gitu. Bu Nizia. Halo Bu Nizi. Di-unmute dulu, mohon izin Bu Nizi. Bu Nizia. Bu Nizia dari TKI Bunda. Oh, agak ada kesulitan jaringan mungkin. Sekarang Bu Ella Mustika. Bu Ella Mustika. Yang mana sih Bu Ella Mustika? Bentar Kak Ilham. Ini saya cari-cari dulu nih yang mana orangnya nih. Nanti main ini aja. Bener gak jawabannya C? Bu Ella Mustika. Ada ya? Oh ada. Oke kalau gitu. Saya belum nemu sih tapi ada kata Kak Ilham. Oke, saya percaya sama Kak Ilham. Bu Ella Mustika. Mana Bu Ella? Assalamualaikum. Wah, kameranya langsung aktif Bu Ella. Halo, Bu Ella. Bu Ella pilih C, Bu, jawabannya. Iya. Kenapa pilih C? Tersampaikan. Tersampaikan tuh maksudnya gimana? Ya, jadi namanya komunikasi itu apa yang kita bicarakan itu sampai kepada orang yang kita ajak berbicara. Maksudnya gitu loh, Kak. Oh, intinya sampai. Kenapa nggak pilih yang B atau yang A? Karena saya rasa yang disampaikan oleh si pembicara atau komunikasi yang dia sampaikan itu dapat diterima gitu oleh kita. Jadi apa yang dia sampaikan itu tersampaikan gitu loh Kak maksudnya. Kalau diterima doang, misalnya ada orang nyuruh makan, diterima doang, didengerin sama anaknya. Tapi kalau anaknya nggak makan, kira-kira berhasil nggak komunikasinya Bu Ella? Bu Ella? Makan ya. Gimana? Makan ya. Berarti tidak. Berarti Tersampaikan tidak. tapi tidak diterima, tidak ada respon. Nggak ada respon. Oke, tersampaikan sampai tapi nggak ada respon. Oke, ini Bu siapa tadi jilbab pink? Di sini agak ini nih, agak delay. Oke, itu sepertinya jawabannya B karena mendukung B beliau dari tadi. Oke. Bu Fitri, Kak gitu panggil doang. Kak. Kayak beliau itu saya bacanya bukan komunikasi,
yang baik tapi komunikasi saja. Oke, kita lihat. Waduh. Aduh. Saya diprotes. Nah, memang bukan komunikasi yang baik, tapi kunci komunikasi. Kemarin kalau yang di awal ikut kita belajar tentang the key of communication. The key of communication is what respond you get, atau responnya yang kita dapatkan sesuai atau enggak. Jadi kalau dari kemarin yang kita bahas, jawaban yang benar harusnya ada di Betul. Oke. Tapi jadi ingat ya, tujuannya ingat bukan dapat nilainya, tapi tujuannya jadi tambah ingat ya reviewnya ya. Iya. Oke. Key itu bacanya key. Oh iya, maaf Bu Rahmawati, saya juga belajar nih. Key, the key of communication. Wah, alhamdulillah jadi tambah lancar bahasa Inggrisnya. Makasih Bu Rahmawati, the key of communication. Wih, udah kayak orang barat belum? Kan nama saya Michael ya, kan malu-maluin ya. Nama doang barat. Tapi lidah Betawi. Oke. The leaderboard. Woi, masih tetap Bu Des, Bu Lulu, Bu Dinares Diana, Bu Safitri, Pak Ahmad Mulai sudah naik lagi. Kang Amin. Ini ada orang-orang baru nih, Bu Dina, Bu Safitri, Pak Ahmad Mulai, Kang Amin. Itu siapa tuh orang-orangnya tuh? Pertanyaan yang ke-9, saya rasa pertanyaan yang terakhir itu gampang karena baru tadi pagi kita bahas bareng-bareng. Oke, terakhir. Waduh, tadi dulu, nanti dulu Bapak Ibu lagi not responding. Laptopnya not responding. Oke, udah bener lagi. Agak lama ya Kak masuk ke kelas poinnya. Gimana Bu? Agak nge-lag masuk ke kelas poinnya. Agak nge-lag. Soalnya nggak sesuai sih, nggak sama antara di handphone saya dengan di Zoom. Ini. Karena memang karena kita menggunakan internet, menggunakan jaringan, jadi memang sesuai dengan jaringannya masing-masing gitu, Bu. Bu siapa tadi? Mohon maaf. Bu, ya itu Bu. Saya coba lagi sedang memperbaiki ini. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Presenter is not is slideshow. Nah, itu karena saya nggak buka slideshow-nya karena saya belum presenter view. Nah, sekarang ini udah muncul lagi kan? Sudah. Ini pertanyaan yang terakhir dari jawaban dari kelas kita tadi siang. Perubahan makna dalam berpikir juga akan memperbaiki A, tindakan, B, kenyataan, C, kerapian, D, keleluasaan. Oke. Share screen-nya belum muncul ya. Oke, sebentar. Oh, tadi sempat keluar soalnya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Siap. Kalau begitu ini dia. Nah, ini dia. Perubahan makna dalam berpikir juga akan memperbaiki A, tindakan, B, kenyataan, C, kerapian, D, keleluasaan. Langsung aja jawab di kelas poinnya. Ya. Ini saya hilangin nih. Oke. Biar yang di chat bisa jawab juga. Saya lihat di chat juga nih. Jawabnya apa? Wah, banyak yang A, banyak yang ada juga tadi yang C. Ada juga ini jawaban yang tadi ya. Yang A. Oke, yang di chat banyak yang A. Kalau yang di kelas poin sudah 123 orang yang jawab. 73 masih menunggu untuk dijawab. Iya. Waktunya biasa 1,5 menit. Iseng-iseng nanti. Semoga seru lagi ya Kak Ilham ya. jadi nanti kita bisa sambil diskusi. Wah, Sarah pencet mau huruf A malah huruf S. Gak ada huruf S Bu Lisma, kan cuma ABCD. Kan cuma ABCD. Sambil ngelamun kali. Mungkin nggak tahu deh, saya juga bingung dari ABCD emang yang mirip S yang mana ya. Oke. Perasaan jawabannya tidak ada yang sesuai Kak. Ya itu kan perasaan. Jadi kalau mikir jangan pakai perasaan dong. Kalau mikir kan pakai pikiran. Jadi dipikir bukan dirasain. Oke. Ya. 15 detik lagi. 15 detik terakhir. Oke.
Mana ini bagaimana? Kenapa di keyboard ada huruf A dan S bersebelahan? Oh iya 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 iya. Oh iya iya iya, oke oke oke. Siap. Oh, mau ngetik A di chat jadi S. Oh, saya kira di kelas poinnya. Maaf. Ini ada di kesalahan komunikasi tuh yang di diksi. Wah. Di kesalahan di diksi tuh. Yang saya maksud di kelas poin, yang Ibu maksud di chat. Oke, ada multi interpretasi. Oh, banyak banget ya kalau kita ingat-ingat ya. Oke, udah 31 menit, hampir 2 menit kita close jawabannya. Oke, ada 130 orang jawab yang A, terus 2 orang jawab yang D, B, C nggak ada yang jawab. Langsung aja kita buka jawaban yang benar. Itu ada di A. Kesalahan makna berpikir, makna perubahan makna itu bisa merubah tindakan. Woi. Oke, kalau begitu kita lihat leaderboard terakhir, perolehan klasemen terakhir untuk kelas poin kita pada malam hari ini adalah kelas poin kita pada malam hari ini adalah ya, yang pertama Bu Des Pratiwi, yang kedua Bu Lulu Rosmilia, Pak Ahmad Muhlis akhirnya. Walaupun tadi sempat keluar karena sistem, tapi tetap naik lagi ke posisi ketiga. Bu Safitri, Bu Dina, Boris Diana, dan Bu Wiwi. Wah, ini 6 orang yang ada di top 6 dari sekitar dari 200 orang yang bergabung di kelas meeting, di kelas poin. Nah, ini saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu. Saya mau tanya nih, kan kita udah sambil review. Kita udah sambil review, sambil jawab pertanyaan nih. Saya mau tanya dulu, apa namanya? Apa nih yang dirasakan sambil review, sambil pertanyaan, sambil ngobrol-ngobrol, yang dirasakan tuh apa Bapak Ibu? Selamat buat 6 peserta. Saya masih punya kejutan lagi. Saya bisa buka nanti data semuanya. Kira-kira saya urutan berapa ya? Nah, ini menariknya. Dari semua jawaban yang tadi sudah Bapak Ibu berikan, ternyata seru sih kata Bu Fitri. Makasih Bu Fitri. Nah, dari semua jawaban yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan, itu bukan hanya sekedar diterima, tapi kita sudah punya datanya juga. Nih, kan dari tadi mungkin penasaran show table. Ini 6 orang pertama, tapi kalau mau lihat semuanya, ini dia akan muncul data semuanya. Nah, ini dia. Muncul semua datanya yang tadi sudah jawab 200 orang semuanya muncul ada di sini. Nih. Dan masih banyak lagi. Nah, itu ada tulisan lagi only the top 20 participant are display export as CSV to view the full data. Oke. Ini kita punya 20 orang yang ada di posisi pertama. Nah, jawaban 20 orang yang ada di posisi pertama sesuai dengan skor, sesuai dengan poinnya. Tapi penasaran kan kita ada di posisi nomor berapa? Nah, datanya kita bisa buka nih lewat sini nih, export as CSV. Ini saya kasih nama apa namanya? Nih, saya kasih nama review. Kakak. HGN. Iya, Bu. Iya, Bu Erna. Oh, manggil anaknya. Oke, salah komunikasi lagi, salah diksi. Pada saat nyarap Perasaan udah saya mood, maaf Kak, maaf. Ya, nggak apa-apa. Hujan di rumah. Iya, saya apa namanya? Jadi ini apa namanya, pantesan komunikasinya beda, cara diksinya beda, apa intonasinya beda. Oke, ini datanya saya simpan, kemudian saya buka di tempat yang lain. Oke. Nah, saya buka di tempat yang lain, share screen, screen-nya langsung saya share, saya buka langsung ada di explore. Oke, ada di desktop. Langsung review again. Nah, kalau kita buka langsung data yang tadi, CSV, datanya akan kebuka dalam bentuk kayak gini nih. Kalau tadi kita buka dalam bentuk CSV, datanya akan kebuka dalam bentuk, kok belum muncul? Sebentar. Langsung aja deh kalau gitu kita buka dalam bentuk Excel. Buka dalam bentuk Excel, datanya dimasukin, di-insert datanya. Nah,
Sebentar, ini sambil di insert datanya, di load. Dan akhirnya kita punya data 200 orang yang ikut partisipan di kelas poin malam hari ini. Woi, datanya semuanya ke-record. Siapa yang jawab, siapa yang nggak jawab, siapa yang jawabannya benar, siapa yang jawabannya nggak benar. Semua datanya ke-record tadi. Jadi kelihatan tuh, misalnya, oh Indah Kak, ternyata apa namanya, pertanyaan pertama nggak jawab. Oh, Musin Hasan pertanyaan pertama nggak jawab. Ada juga yang di bawah terakhir itu misalnya Tuti Alawiyah. 3 pertanyaan pertama dijawab tapi pertanyaan berikutnya nggak dijawab. Terus sampai yang terakhir Naseroh. Naseroh itu 1 jawaban dijawab, sisanya nggak dijawab sama Bu Naseroh. Nah, datanya semua kelihatan di data ini. Kalau seandainya kita pengen kasih penilaian, ini bisa lewat sini nih. Kita kasih penilaian. Kakak, saya Ya. itu pakai 2 Kak. Tadi lewat Oh. laptop sama lewat HP, jadinya begitu deh, sebelah-sebelahan. Oke. Oh, jadi dapat 2 ya. Iya. Waduh. Oke. Ini sambil ini aja Bu ya, sambil mereview. Nah, kita udah dapat datanya nih. Kita sudah dapat nilainya masing-masing. Ada yang dapat 100, ada yang dapat 89, ada yang dapat 78. Semuanya nilainya sudah kita dapat. Jadi pertanyaan tadi itu nilainya langsung bisa kita rekap dalam apa namanya, CSV atau Excel ini. Nah, kalau seandainya kita pengen apa namanya, kalau kita pengen urutkan siapa tadi yang dapat nilai pertama, dapat nilai paling tinggi, siapa dapat nilai paling rendah sesuai dengan pertanyaan tadi, sesuai dengan presentase. Bentar. Sesuai dengan presentase. Wish. Kak Tibran, Ya, kepo dong. Berarti ini jawaban-jawaban yang tadi di kelas poin itu masuknya ke sini gitu ya? iya, jawaban-jawaban Oke. yang tadi ada di kelas poin masuknya ke sini semua nih, Kak Ilham. Oke. Tadi jawabannya semuanya ada di sini. Ini saya sambil ini ya, sambil apa operasi ini. Mau nanya aja Bapak Ibu. Ilmunya kelas poin. Ya boleh Bapak Ibu yang ingin. Nah, ini Belajar membuat kelas poin. ini ya apa namanya? Ini kami masih terus riset. Tapi sebenarnya kenapa sih hari ini, kenapa sih malam ini kami Yang tunjukkan ini online semua? gitu. Nah, kenapa malam ini saya tunjukkan ini semua? Saya cuma mau tanya nih Bapak Ibu, buat Bapak Ibu semuanya. Kira-kira nih, kalau dengan kita kan tema malam ini adalah bagaimana cara PTMT yang efektif. Sebenarnya yang efektif itu efektif yang apa sih Bapak Ibu? Kalau ditanya dibilang yang efektif itu efektif yang bagaimana? Efektif apa aja? Menurut kita nih sebagai praktisi, sebagai orang yang udah biasa ngajar, yang dibilang efektif itu efektif apa aja? Boleh dong sharing, boleh di chat. Boleh sharing, boleh di chat. Oke. Efektif waktu, oke. Karena waktu itu penting, dengan bisa meringkas semuanya, dengan waktunya bisa diringkas, maka apa namanya, kita punya kesempatan untuk mengaplikasikan hal-hal yang lain. Waktu singkat anak paham, yang siswanya ikut action, ternyata yang di apa namanya, yang siapa aja yang udah ngerjain, siapa aja yang belum ngerjain. Oke. Atraktif juga, sesuai tujuan dengan waktu yang singkat dan menyenangkan. Nah, ini dia. Kalau seandainya kita paham di waktu belakangan, ini ada banyak cara untuk ikut di PTMT. Ada cara metode untuk menyampaikan materi di PTMT. Banyak banget, namanya ada blended learning, ada hybrid learning, ada macam-macam lah pokoknya. Tapi apa namanya, dari itu semua sebenarnya bukan bagaimana caranya yang perlu kita cari, tapi bagaimana yang bisa lebih efektif untuk dilakukan di pembelajaran kita sehari-hari. Cari yang paling efektif, bagaimana semua itu bisa dilakukan dengan cepat, bagaimana anak-anak bisa paham efektif ABCD-nya caranya gimana, terus cara ngajarnya. Kalau misalnya hybrid itu kan salah satu kesulitannya adalah kamera. Karena kita ngajar yang di depan kelas, ngajar yang di depan kamera, itu kadang-kadang bingung juga. Nanti nyapa yang di depan kamera gimana? Kadang-kadang gara-gara
gara-gara keasikannya di depan kelas, akhirnya yang di kamera nggak dijawab, yang di kamera nggak ditanggapin, yang di kamera akhirnya nggak diajak ngomong. Nah itu yang perlu sama-sama kita pahami, cari caranya. Maka cara yang paling nyaman, cara yang paling bisa kita lakukan adalah cari yang paling efektif. Karena di zaman sekarang dengan adanya online kita bisa belajar lebih cepat lagi. Online sudah memudahkan kita untuk melaksanakan semuanya di rumah. Maka jangan dibuat lebih rumit dengan kita harus melakukannya lagi di sekolah. Jangan dibuat lebih rumit dengan kita melakukan lagi dengan banyak tahapan-tahapan. Cari cara yang lebih efektif lagi. Ini salah satu cara yang sedang kami riset. Tadi tanya, kami juga sedang berusaha untuk meriset, belajar lagi tentang bagaimana cara yang efektif. Tapi yang paling penting adalah keadaan ke depan bisa jadi terus berubah. Keadaan di depan bisa jadi terus berkembang. Kita nggak tahu kapan selesainya pandemi. Bisa jadi apalagi ada desas-desus, ada virus baru lagi. Ada desas-desus, ada virus baru lagi, ada sesuatu yang ada sesuatu bisa jadi PPKM muncul lagi, belum lagi masalah tadi kita bahas kurikulum baru, semuanya berubah, semuanya terus berubah. Bukan bagaimana metode yang paling tepat di saat ini, tapi bagaimana di setiap perubahan mau nggak kita untuk terus berkembang, mau nggak kita terus untuk upgrade untuk mencari hal-hal yang lebih baru lagi gitu. Jadi ini adalah metode yang baru, mungkin Bapak Ibu lihat. Ini mungkin metode yang baru. Besok ketemu lagi, kita cari dapat yang baru lagi. Besok ada lagi metode baru lagi. Terus jangan berhenti untuk upgrade, jangan berhenti untuk berkembang, jangan berhenti untuk berusaha karena zaman terus berkembang, zaman untuk terus berubah. Saya bahagia hari ini bisa ketemu Bapak Ibu semuanya. Mulai dari hari Jumat sampai hari ini semuanya mau belajar dan semuanya mau terus upgrade hal-hal yang baru. Maka semoga 10 pertemuan ini, di pertemuan khususnya pertemuan malam ini, kita semakin sadar bahwa kita perlu untuk upgrade kompetensi, kita perlu terus belajar kompetensi. Ini hanya salah satu bagian. Cara efektif bagaimana Kak? Cara efektif banyak, cara efektifnya banyak. Tinggal bagaimana kita mau upgrade lagi atau enggak. Kalau yang penting kan kalau hybrid itu, kita bisa melakukannya dalam satu waktu. Itu kalau hybrid. Kalau blended itu kadang-kadang kita harus mengajarkan kelas itu dibagi 2, yang satu diajarin sekarang, yang satu diajarin besok. Jadi kadang-kadang kita masuk 2 lagi. Oke, jadi jadi terus yuk sama-sama kita terus upgrade, sama-sama kita terus berkembang. Saya bahagia ngelihat banyak Bapak Ibu guru yang walaupun bisa dikatakan ini bukti bahwa hari ini usia bukan lagi jaminan orang nggak mau upgrade. Banyak anak muda yang sekarang guru-guru muda kalau disuruh upgrade juga nggak mau upgrade. Tapi banyak juga guru-guru yang senior yang banyak orang bilang ini nggak mungkin bisa upgrade. Ternyata hari ini terbukti banyak guru senior yang juga terus mau untuk upgrade. Saya hari ini pengen kasih apresiasi khusus deh. Saya pengen kasih apresiasi khusus untuk ibunda kita tercinta, untuk ibu tercinta. Nih udah khusus untuk ibu-ibu ya, yang rasanya kalau dibilang muda pun enggak, tapi semangat untuk belajarnya di usia yang tak lagi muda itu mengalahkan banyak anak muda zaman sekarang. Jadi khusus untuk ibunda guru kita Ibu Retno. Nah, Ibu Retno kami berikan apresiasi khusus berupa baju gamis. Nanti kami hubungi, nanti pilih sendirilah Bu Retno supaya bisa menjadi penyemangat. Semoga harapannya bisa menjadi penyemangat lagi buat Bu Retno untuk terus berkarya, untuk terus memberikan yang terbaik. Saya mau tanya dulu sama Bu Retno. Bu, ini kan saya udah berkali-kali sih bilang Bu Retno ini pasti datang pertama. Ini saya heran juga nih. Pasti datang pertama. Orang-orang belum muncul. Ada orang yang datang pertama, besoknya belakangan. Tapi Bu Retno ini pasti ada di pertama. Kalau kita belum admit, nama pertama yang muncul tuh di awal-awal pasti ada nama Bu Retno. Ini motivasinya apa Bu Retno? Nggak tahu ya. Saya karena saya guru dan konseling biasanya mencontohkan anak. Biar saya kan kalau misalnya anak biar jangan terlambat.
Saya harus memberi contoh duluan. Jadi kalau saya menasehati anak, ya dituding duluan, oh ibu terlambat. Jadi saya biasanya termasuk orang yang paling pagi. Kalau misalnya datang ke sekolah itu jam 6 kurang sudah datang. Gitu. Kalau misalnya offline, insya Allah gitu dari rumah biasanya. Jadi saya itu jadi selalu mengusahakan tepat waktu kalau datang on time gitu. Bukan apa-apa. Saya merinding loh dengernya. Jadi kalau misalnya ada kata-kata guru digugu dan ditiru, salah satunya yang bisa kita contoh adalah Bu Retno yang layak untuk disebut sebagai guru, digugu dan ditiru. Dan saya yakin juga semua guru-guru yang di sini juga layak untuk disebut sebagai guru karena kemauan belajarnya, kemauan untuk terus belajar itu terbukti sampai 10 kali training 5 hari HGN ini. Selamat Bu Retno, tepuk tangan dong buat Bu Retno, Bapak Ibu. Alhamdulillah, ya Allah bahagia. Nanti dihubungi sama Kak Ilham, dihubungi atau sama tim MC Kuadrat supaya nanti bisa diberikan hadiahnya. Dan juga di akhir pertemuan selama 5 hari ini dan 10 training ini, pertama kami ucapkan terima kasih dan selamat untuk Bapak Ibu yang mau terus meng-upgrade. Jangan berhenti untuk upgrade karena ilmu itu selama 10 hari ini cuma 10 training ini cuma sebagian kecil ilmu yang kita pelajari, karena ilmu itu masih banyak lagi. Dan kalau seandainya kita berhenti upgrade hari ini, maka pada hakikatnya kita juga berhenti untuk menjadi seorang guru, maka terus bisa mengajar. Dan di akhir ini kami ingin menyampaikan sebuah ucapan selamat, ucapan terima kasih untuk para Bapak Ibu guru semua. Hari yang bahagia untuk guru-guru. Semoga persembahan dari kami ini mulai dari hari Jumat sampai hari Selasa ini menjadi salah satu bagian kenangan dan bagian ilmu terindah yang bisa selalu diterapkan, dilakukan di pembelajaran kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan inilah setelah ini Karyo punya sebuah video hadir di Hari Guru Nasional. Videonya pakai suaranya videonya. Belum muncul. Ice breaking. Diulang. Hari ini kita akan belajar ice breaking. 3. Apa Sekarang pakai gerakan tangan, Tadi rumusnya udah tahu, gerakan tangan bisa menyakitkan emosi. Ayo tekan ketiga lagi ya. Bisa nggak sih Bapak Ibu pembelajaran konten itu dibuat efektif? Bisa banget Kak. Nah ini adalah customer needs. Makasih loh Bun, makasih atas sharing-sharing keren. Dan dirasakan oleh putra atau putri Ibu Evi itu saya rasakan juga. Kak Ibran. Sekarang tuh saya kalau udah diundang training offline tuh kayak yang enakan online padahal gitu. Boleh dong tepuk tangan buat saya Pak Sayogi. Mantap nih. Mungkin ada beberapa yang kepikiran. Wah, amazing Pak Yogi. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat semuanya. Oke, masuk juga bahan ajar, tapi masuk saya bukan itu. B aja, bungkus, kata Pak Dede. Bukan, berhadiah, bukan, langsung aja deh. Duduk manis, oke, duduk manis. Tangan manis, oke. Kita maknai itu apa? Kurikulum 2022. Oke, tantangan baru, penasaran. Seru, welcome. Oke, perubahan. Terima kasih dan selamat bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti program spesial Hari Guru Nasional. Selamat berlatih dan menerapkan ilmu yang sudah didapatkan. Mudah-mudahan menjadi penyemangat dan penguat untuk Bapak Ibu guru. Makin siap mengajar di segala keadaan. Semakin dicintai oleh anak didik Bapak Ibu semuanya. Selamat Hari Guru Nasional dari kami, MC Kuadrat. Wah, ini apa namanya tadi dari seluruh tim MC Kuadrat. Sekarang khusus dari saya, selamat Hari Guru Nasional untuk Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Wah, semoga terus menjadi guru yang menginspirasi. Semangat. Terima kasih MC Kuadrat. Amin. Terima kasih.
Karyo sudah bergabung. Karyo juga ingin mengucapkan spesial Hari Guru Nasional khusus untuk Bapak Ibu guru semua. Ah, ini sudah ada Karyo. Halo. Assalamualaikum Karyo. Waalaikumsalam. Woi, ini lagi di mana nih Karyo nih? Waduh. Lagi di kamar. Mantap. Oh, langsung aja dah, silahkan Karyo. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Saya nggak banyak-banyak Kak Tibran. Yang pertama, sebelum ke semua guru-guru, saya justru mengucapkan selamat buat Kak Tibran. Tepuk tangan dong, Bapak Ibu buat Kak Tibran. Mana suara tepuk tangannya? Sangat baik, membawakan banyak sekali materi-materi yang sangat hebat. Yang jangan menyerah untuk terus belajar. Dengan popularitas, hati-hati dengan godaan-godaan di luar sana yang nanti membisikkan banyak hal yang akhirnya membuat mengganti segala tujuan. Saya ikhlas saja kalau semua adik-adik saya lebih baik daripada saya, karena saya tidak pernah menjadi satu-satunya. Saya hanya ingin berupaya semua yang bisa saya punya, kalau bisa saya berikan sepenuhnya buat tim MC Kuadrat yang sangat saya cintai. Kak Ilham yang saya tahu perjuangannya mereka, Kak Ahmad, Kak Fajar, Kak Diva. Terima kasih banyak. Yang pertama, mudah-mudahan kalau ada guru yang bahagia, mudah-mudahan Kak Tibran dan Kak Ilham juga ikut bahagia. Dan mudah-mudahan menjadi amal soleh kita untuk bisa kita berpulang, atau nanti bisa jadi amal soleh kita menjadi anak-anak yang bisa menyumbang pahala untuk kedua orang tua kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu guruku sayang, saya juga mengucapkan selamat Hari Guru. Kami buat acara ini, kami juga ingin berupaya untuk belajar menghargai sekecil apapun dari apa yang kami terima hari ini. Kami tak akan bisa mencapai semua hari ini tanpa guru-guru yang membimbing kami, tanpa ada sebuah kasih sayang yang pernah ada di hati kami. Tentu cara guru dalam hidup kami mengajarkan kami banyak hal dan berbeda-beda. Tapi setelah kami dewasa, kami baru sadar bahwa semua caranya yang galak ataupun yang lembut, semuanya memberikan arti dalam hidup kami. Dan mudah-mudahan testimoni kami ini membuat Anda bersabar untuk membuat murid Anda memahami bahwa Anda penting, karena butuh waktu panjang untuk kami punya waktu menghargai para guru-guru kami setelah kami lulus dari segala aktivitas sekolah kami. Dan juga untuk semua aktivitas yang diberikan selamat. Saya terus doa. Saya dalam keadaan sehat, Bapak Ibu, cuma mungkin capek aja, agak kelelahan aja karena kerja otaknya lagi penuh-penuhnya. Mohon doa terus, kami anak-anak muda, kami sering di blacklist pemerintahan. Kak Tibran jadi saksinya, Kak Ridwan jadi saksinya tuh, Kak Fajar apalagi. Kami sering dianggap terlalu idealis. Kami sampai sekarang tetap menyatakan diri sebagai musuh bagi sekolah-sekolah kapitalis yang hanya menganggap murid adalah eksploitasi bisnis, hanya bisnis. Kami tetap berdiri tegak untuk mengatakan bahwa pendidikan tidak butuh banyak teori, tapi butuh cinta dan prioritas untuk dicintai. Dan saya terus berdoa mudah-mudahan pendidikan segera lepas dari area politis, sehingga anak-anak kita tidak menjadi korban, generasi kita tidak menjadi korban. Jadi bagi Anda, para orang tua, para guru, berhenti berpikir ini hanya tugas ada di dunia, tapi ini adalah cara kita untuk berbagi sebanyak-banyaknya. Sekecil apapun, lebih baik kata-kata yang kasar dari seorang yang tulus daripada kalau. Selamat berjuang, itu saja. Saya nggak bisa ekspresif karena saya juga terharu, senang aja gitu. Ternyata banyak yang membuat saya excited dengan orang-orang hebat yang ada di belakang saya. Jadi kalau selama ini mengatakan bahwa MC Kuadrat adalah Karyo, tidak. MC Kuadrat adalah kami semua yang ada di depan dan di belakangnya. Dan juga di belakang kami ada guru-guru hebat. Anda semuanya yang masih percaya, terima kasih atas kepercayaannya.
300 guru setiap hari, pagi, siang, sore, malam tetap hadir. Buat kami itu adalah kepercayaan yang besar. Doain mudah-mudahan kami bisa mengemban amanah kepercayaan itu. Doain kami bisa menjadi contoh teladan juga. Kami akan terus riset, kami akan terus ciptakan materi-materi baru, kami akan terus berbagi kelas-kelas gratis, kami akan terus subsidi teman-teman di timur, kami akan terus berupaya untuk terus berbagi. Kami tidak akan pernah ambil semua harta yang datang lewat pekerjaan ini. Kami akan ambil buat kami cukup hidup, dan kami akan sebarkan lagi ke tempat yang membutuhkan kami. Target tertinggi saya di masa tua adalah saya tidak ingin orang mengundang saya susah, saya tidak ingin orang membayar saya lebih mahal. Doakan di umur 40 tahun saya bisa berbagi ke setiap tempat tanpa tempat itu khawatir bisa bayar saya atau tidak. Sehat-sehat selalu semuanya. Tim MC Kuadrat hebat, 10 kelas selesai semuanya tuntas. Barakallah. Dan terima kasih guru-guru semua. Selamat Hari Guru Nasional. Mudah-mudahan Anda makin bangga menjadi seorang guru, dan murid juga akan menjadi bangga ketika gurunya bangga mengajarkan kepada murid-muridnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karyo, terima kasih semua guru. Terima kasih Baik, terima kasih Bapak MC Kuadrat. Sedih juga mendengar tadi Karyo. Terima kasih banyak juga Karyo yang selalu menginspirasi kami untuk terus memberikan yang terbaik. Tak lelah terus untuk berbagi, karena dari berbagi inilah yang tujuan hidup yang tertinggi, ya siapkan diri kita untuk hari, bukan hari ini yang abadi adalah hari nanti. Jadi terima kasih Karyo, terima kasih juga Bapak banyak Moni yang buat kami, saya pribadi banyak nanti yang bisa kami bagi, dan juga harapannya juga toh semoga nanti tempat untuk berbagi bisa di hari ini. Terima kasih banyak, dan ini adalah akhir dari training sampai di hari terakhir. Mohon maaf yang sudah kami jalani kalau ada kesalahan dan khilafan, punya kesalahan khilafan. Kalau ada kesalahan itu salah satunya berkat untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan itu lewat sebuah lagu untuk hari terakhir ini. Terima kasih banyak, dan kami ucapkan selamat Hari Guru Nasional sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru Nasional. Banyak Bapak Ibu. Semoga ketemu di lain kesempatan. Selalu pelatihan selanjutnya. Terima kasih. Sehat selalu Kak Tibran. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Kak Tibran. Sehat selalu, jaga kesehatan, upgrade untuk silaturahmi jangan berhenti ya. Ditunggu Kak Tibran dan MC Kuadrat pelatihan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Ya. Sama-sama, Bapak mohon terakhir sudah ada di kolom chat. Sehat terus, semoga ilmunya bisa terus siap, Ibu. Siap. Nungguin lagu ini, bentar lagi ada masalah ini, lagi ada masalah jaringan, mohon maaf ada lagunya. Kami tunggu ya. Terima kasih aja juga di sini. Kalau memang ada malam hari ini. Sama-sama. Makasih ilmunya. Semoga ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Absennya sudah dikirim, tolong pakai HTTP, supaya bisa diklik. Kak Tibran. Sama Pak, siap. Terima kasih Kak Ibran. Sama-sama Ibu. Semoga juga sehat selalu untuk Ibu Bapak Ibu semuanya. Absennya coba perbaiki dan supaya bisa diklik dan langsung menuju browsernya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sekarang sudah bisa diklik, silahkan diklik. Sekarang sudah bisa diklik. Ya, Bu. Kak, saya boleh nanya nggak Kak terakhir? Boleh. Boleh Pak Yoyo. Buat Pak Yoyo mah bukan apa aja boleh. Siap. Saya belum pernah teman-teman, dan saya kepengen banget nih namanya sesi terakhir. Iya, rusuh banget. Mohon Pak Yoyo, suaranya putus-putus. Sebentar. Apa tuh? Satu Pak. Oh, minta link absen. Oh, itu ada tuh di chat. Nah, ini baru kedengeran nih suaranya nih saya nih.
Dari tadi suara Aku Bapak Ibu tuh sudah. putus-putus. Itu Saya bukan nggak aku kedengeran. kali. Pak Yoyo. Gimana? Saya Oh, sudah udah absen absen kok. Pak Yoyo. Siap, Pak Yoyo. Oke. Ya, kedengeran Pak Yoyo. Ya. Pak Yoyo. Sudah, Pak. Lupis, Kak Ibran. Oke. Oh, Lupis itu ya. Nun apa? Hatur nun pisan. Kadang-kadang ya, Pak. Kadang-kadang mau bilang lu. Daya ingat saya yang termasuk senior ya di kepala, tapi dengan adanya ini saya bisa kembali daya ingat ya karena memang faktor U gitu ya. Jadi sering ikut latihan dengan Karyo dan Kak Ibran, Kak Ilham dan semuanya. Tapi yang namanya banyak masalah kalau udah ya usia kayak begini. Jadi teringat kembali apa yang telah disampaikan dan ditambah dengan apa yang sudah disampaikan di season 10 kegiatan hari guru ini. Terima kasih, mohon maaf. Sama-sama Pak Yoyo, makasih juga. Sehat-sehat terus Pak Yoyo, sehat-sehat terus. Amin. Siap Pak Yoyo. Silahkan Pak Yoyo, di sini masih ada banyak Bapak Ibu Guru, Bu Fitri, Bu Eliana, Bu Tiwi, Bu Suluro, Bu Muryani, Karyo juga masih ada stay di sini, ada Bu Fani, Pak Yogi. Pak Yogi angkat tangan minta dibacain pantunnya ya Pak Yogi ya. Pak Yogi, Pak Yogi. Karyo, sehat selalu Karyo. Siap Pak Yoyo. Wah. Pak Yogi udah ada pantunnya lagi Pak Yogi. Biasanya Pak Yogi punya pantun. Tapi tadi kayaknya ya itu ya kalau ada sumur di ladang bolehlah kita numpang mandi. Itu ya Pak Yogi ya? Ya betul. Oh ya. Oke. Saya apal nih pantunnya Pak Yogi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang boleh kita ketemu lagi. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin Pak Yogi dan semuanya yang ada di sini. Sering telat karena beberapa kali kemarin ke dokter, hari ini ada aja. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi. Sama-sama. Ya, selalu Kak Ibran dan kru MC Kuat. Barokallah. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ibran. Semuanya sehat selalu. Kak Ibran, Kami juga Pak dari TK Islam Anur, semuanya alhamdulillah Bu Guru 6-6-nya ikut semua. Selama ini kami mohon maaf, saya sebagai kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Jujur kami sedih, sebetulnya saya sedih. Sedihnya apa? Masih haus ilmu dengan adanya penutupan ini tuh kayaknya gimana gitu. Karena saya sudah berusia juga. Jadi dengan adanya ini seolah-olah HP dicas lagi gitu. Dan teman-teman pun alhamdulillah jadi lebih semangat lagi untuk kedepannya mungkin ya mau sebentar lagi kan mau semester 2 dan mungkin mau PTMT tapi belum tentu juga entah kapan. Nah, dengan adanya ini kami alhamdulillah sharing ini sangat-sangat berguna buat kami semuanya. Terima kasih kepada grup semuanya, kakak-kakak yang sudah memberikan ilmunya ya. Sekali lagi hanya Allah yang memberikan pahala untuk kakak-kakak semuanya. Dan kami mohon maaf, mungkin saya tadi berulang-ulang ingin kuisnya tadi itu masuk tapi nggak masuk akhirnya melalui chat.
Alhamdulillah, kalau menurut saya cuma salah satu dari semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih banyak. Kapan-kapan main ke Malang, tim MC Kuadrat. Iya, Bu Fitri, kapan-kapan kita ke sana ke Insan Amanah di Malang. Reunian aja yuk, reunian kapan gitu. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada beberapa di sini, Bu Eliana, Bu Lina, Bu Muryani, Bu Asmana, makasih banyak. Ya, sama-sama. Semoga tambah berkah ya. Yang ada di sini kalau mau lanjut istirahat dipersilahkan untuk melanjutkan aktivitas atau mau istirahat untuk persiapan supaya bisa recharge besok ngajar lagi. Jadi semua ilmunya kepake. Amin ya Allah. Bu Muryani makasih. Bu Sinta sehat-sehat Bu Sinta. Sehat. Ya 5 Allah. kali terlempar, 5 kali masuk. Mantap. Semangatnya berarti 50 kali lipat kalau gitu. Harus gitu, jangan kalah sama yang anak-anak muda dong. Oke, siap. Saya jadi malu nih kalau begitu. Berarti saya juga nggak boleh kalah sama yang berbagi ilmu di berbagai tempat. Jadi harus lebih semangat, harus lebih ikhlas membagi ilmunya, karena insya Allah kita ikhlas membagi ilmu bermanfaat dunia akhirat. Keren. Amin. Makasih banyak Bu Sinta. Sama-sama, sampai ketemu Kak. Walaupun malam ini saya nggak bisa absen, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sinta. Makasih banyak. Baik. Bu Amalia masih stay di sini. Ada kesulitan absen kah? Penunggu BTS. Penunggu BTS. Masih aman di Bayoran? Aman? Saya mah biasa nunggu end by host, soalnya sayang. Oh gitu. Oke, saya juga di terakhir ini saya nunggu-nunggu ini. Kalau bisa keluar sendiri semuanya. Jadi tidak akan terjadi, Rudolfo. Oke, kalau gitu ini dah kita end aja. Terima kasih ya kakak-kakak semua. Sama-sama Bu Amalia, sehat-sehat selalu. Semoga bermanfaat ilmu yang kita sampaikan. Amin. Itu kan ketiga kita akan end meeting for all. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.